Nah, mari kita belajar apa kata firman Tuhan mengenai orang kikir. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya baca bahwa orang kikir adalah orang yang tidak akan pernah diberkati, susah diberkati, dan kalau boleh sebut, susah masuk kerajaan sorga. Saya baca 1 Korintus 6 ayat 9-10 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul tidak masuk kerajaan sorga, penyembah berhala tidak masuk kerajaan sorga, orang berzina tidak masuk kerajaan sorga, banci tidak masuk kerajaan sorga, orang pemburit tidak masuk kerajaan sorga, pencuri. Yang menarik ayat 10, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kita menjadi orang-orang yang tidak kikir, karena saya meyakini orang kikir tidak masuk atau susah masuk kerajaan surga. Orang kikir susah diberkati. Amsal 11 ayat 24 bilang begini, sekali lagi, orang kikir susah diberkati. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara lihat ini, ada orang yang menurut Amsal dikatakan, ada orang yang menabur banyak tetapi atau menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Apa artinya? Memberi tidak selamanya membuat orang miskin. Memberi selalu ada balasan. Apalagi kalau Anda memberi untuk pekerjaan Tuhan, apalagi kalau Anda beri untuk sebuah pelayanan, apalagi kalau engkau beri untuk orang-orang yang tepat, yaitu orang-orang susah dan miskin di sekelilingmu. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Saudara, jadi dua hal, bahwa kikir itu susah masuk surga, kikir itu susah diberkati oleh Tuhan. Orang yang kikir selalu tergesa-gesa untuk mengejar laba. Mereka tidak pernah berhenti. Satu kata dalam hidupnya, tambah, tambah, dan tambah hartanya. Tapi ia terlalu kikir untuk berbagi. Celaka, ia tak pernah menyadari bahwa hartanya akan terus berkurang dalam kehidupan. Awas, ini bukan berkurang dalam sekedar angka sehingga kita memakai hitungan matematika. Bagaimana mungkin si kikir hartanya berkurang? Ya, karena ia tak pernah merasakan pertambahan. Itu yang jadi masalah. Orang kikir hanya tahu menambah dan menambah, tidak pernah mengerti arti kata sudah. Orang kikir hanya tahu mengumpul dan mengumpul, sehingga semakin banyak yang dikumpulkannya, semakin bergairah dia, semakin terasa ia belum punya. Bukankah itu menyedihkan? Tumpukan harta yang dikejar tak pernah memuaskan, lalu untuk apa mengejarnya? Itulah nasib orang kikir. Karena itu jangan pernah kikir dalam kehidupan, karena kekikiran meluluhlantakkan pendapatan. Kekikiran hanya menciptakan kehausan dan rasa kurang yang tak berkesudahan. Apakah Anda ingin jerat di sana? Apakah ingin terperangkap sepanjang kehidupan sehingga punya banyak tapi tak mampu menikmati? Kikir. Apalagi berbagi? Kikir. Apalagi menyadari bahwa harta yang dimiliki banyak? Kikir. Orang yang menyadari hartanya banyak dan berbagi, dia bukan orang kikir. Berapapun yang dia punya dan dia memberi, dia bukan orang yang kikir. Ayo bijak mengenal diri. Apakah kita orang yang kikir? Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. دورت كتير على شيء يسعدني حاولت ألاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي أنا عارفك ده أنا خلقك أنا حاسس بيك
بأعلى صوت. حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك، تبقى